Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mohon maaf menunggu waktunya Ibu Laila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karison Hakim dari Unisula Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mewawancara Ibu mengenai tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam rangka memenuhi tugas kuliah literasi manusia dan budaya yang diampu Ibu Yulina Ismiati, SPD MPD. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum melaju ke wawancara Ibu, perkenalkan dulu terlebih dahulu Ibu. Ya, terima kasih Mas Kariswan Hakim atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Laila Tunafiah, guru kelas 1 di SD Negeri Getas 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Oke, terima kasih Bu telah memperkenalkan biodata atau mengajar di sekolah SD Negeri Getas 2 bertempat di Getas, Wonosalam, Kabupaten Demak. Yang pertama Ibu, saya ingin bertanya, apa sih motivasi Ibu menjadi seorang guru? Menurut saya, motivasi sebagai seorang guru itu bervariasi, mulai dari hasrat untuk berbagi pengetahuan, ingin membentuk kepribadian anak, ingin mencerdaskan anak bangsa, dan ingin mewujudkan generasi muda yang baik dan berilmu, berakhlak. Wah, sungguh mulia nih Ibu menjadi seorang guru. Nah, pada kesempatan ini guru Ibu telah mengajar di SD Negeri Getas 2. Untuk selanjutnya pertanyaan umum yang kedua, bagaimana peran Ibu Laila dalam pembentukan karakter siswa di SD Negeri Getas 2? Menurut saya, pembentukan karakter siswa itu dengan memberikan teladan yang baik, mengajarkan nilai-nilai keagamaan, moral, menciptakan lingkungan yang mendukung dan dalam perkembangan karakter yang positif. Sesi selanjutnya Ibu, tugas Ibu mengajar di SD Negeri Getas 2. Yang pertama, bagaimana Ibu Laila dalam merencanakan dan mempersiapkan materi pembelajaran di SD? Untuk merencanakan dan mempersiapkan materi pembelajaran itu, menurut saya yang pertama itu membuat modul pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang ini. Setelah itu menyiapkan bahan-bahannya, kemudian setelah bahan, metode-metodenya juga dipersiapkan sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Oke, terus yang selanjutnya Ibu, metode pengajaran yang paling sering Ibu Laila gunakan dan mengapa Ibu sering menggunakan metode tersebut, apakah efektif atau tidak? Metode yang saya sering gunakan itu metode diskusi, metode menjodohkan, karena yang saya ajar itu kelas 1. Kemudian metode ceramah juga ada, metode sorogan, ngerti? Itu untuk melatih anak supaya cepat membaca. Sorogan satu anak seperti itu. Itu yang saya gunakan, dan menurut saya itu metode yang sangat efektif untuk kelas dasar. Oke, yang ketiga Ibu, bagaimana Ibu menilai kemajuan siswa dalam pembelajaran di SD? Untuk penilaian, menurut saya yang saya gunakan di kelas, yang saya gunakan yaitu tes tulis, tes lisan, dan kuis juga, kemudian observasi juga, ada proyek juga. Oke. Jadi Bu selama ini dalam menilai kemajuan siswa, yang pertama melalui tes,
Yang Ya. kedua melalui kuis, Ya. observasi, Ya. serta penilaian tugas dan proyek di kelas yang diberikan. Yang keempat Ibu, bagaimana Ibu Laila mengelola kelas untuk memastikan semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran? Untuk pengelolaan kelas, saya itu memastikan semua siswa itu terfokus dulu sama saya. Kalau sudah fokus, kemudian anak bisa terlibat, kemudian lagi menciptakan lingkungan anak yang kondusif, nyaman, tidak membosankan, menarik, asik. Kemudian apalagi ya, anak itu sehingga membekas di pikirannya, seperti itu. Karena Kelasnya. anak itu kalau masih kecil masih teringat Ya. kuat sekali Ya, ingatannya. betul. Yang sesi selanjutnya ya Bu, yaitu tanggung jawab administrasi seorang guru. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu mengelola tugas dan administrasi yang berkaitan dengan peran Ibu sebagai guru? Untuk pengelolaan administrasi di kelas, saya yang pertama itu melibatkan pengorganisasian jadwal. Disesuaikan jadwalnya ya Mas ya. Kalau waktu kosong saya membuat administrasi. Sudah anak pulang sekolah, membuat administrasi. Kemudian membuat pelaporan hasil belajar anak. Nilai-nilai anak itu dibuat administrasi Mas. Sehingga nanti kalau akhir semester itu nilai dikemas jadi satu, dimasukkan satu persatu setiap ulangan. Nah, itu pentingnya administrasi dalam pengelolaan kelas. Yang kedua Ibu, apa langkah-langkah yang Ibu Laila ambil untuk memastikan kelengkapan administrasi siswa? Ya, memastikan kelengkapan dokumen siswa, data siswa, kemudian berkoordinasi dengan staf administrasi sekolah, memastikan data tersebut sudah terbaru atau belum gitu, saling berkomunikasi dengan staf administrasi sekolah. Yang ketiga ya Ibu, bagaimana Ibu berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai perkembangan anak mereka? Untuk peran saya dalam berkomunikasi dengan orang tua, pertama itu lewat rapat orang tua. Kemudian setelah rapat, ada sekarang banyak wali murid yang punya gadget atau HP. Nah, nanti bisa lewat WA, grup WA. Semua wali murid dimasukkan dalam grup WA, nanti bisa berkomunikasi. Kemudian bisa dengan email juga bisa. Sekarang kan internet sudah semakin maju. Nah, nanti kalau saya itu menggunakan di antara tadi untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi Ibu berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui rapat, diadakan rapat. Yang kedua melalui chat WA atau grup Ya. dibuat oleh wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga melalui email. Ya, betul. Selanjutnya Ibu, Ya. mengenai perkembangan profesional. Yang pertama, bagaimana Ibu menjaga diri agar tetap up to date atau biar tidak tertinggalan dengan guru-guru yang baru lulus dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan? Untuk menjadi guru yang up to date, saya mengaca ya dari guru-guru yang up to date menurut saya itu dengan melihat internet, melihat Google, dan mendownload aplikasi sekarang ini seperti Canva atau apa itu. Itu bagus untuk mencari bahan-bahan ajar. Kemudian apalagi ya,
untuk tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Masih banyak lagi Mas. Menurut Ibu itu Ibu masih termasuk guru yang baru atau sudah yang lama? Kalau menurut saya ya termasuk guru baru, ya nggak baru-baru amat. Jadi perlu latihan terus untuk menjadi guru yang up to date. Iya. Mengenai latihan, saya memiliki pertanyaan. Nah, apa pengalaman atau pelatihan workshop yang paling berkesan begitu? Kalau pelatihan kemarin itu ada banyak ya Mas ya. Oke. Saya mengikuti ada pelatihan KM, itu kurikulum Merdeka. Itu sangat bagus untuk membentuk kinerja setiap guru, untuk melatih membuat administrasi. Oke. Ya. Untuk sesi selanjutnya Ibu yang terakhir, manajemen kelas. Yang pertama, bagaimana Ibu Laila mengatasi situasi ketika ada siswa yang mengganggu di kelas atau terlihat nakal atau jengkel dengan temannya, berkelahi sepertinya gitu. Bagaimana Ibu untuk mengatasinya? Untuk mengatasi siswa yang tadi ada nakal, bandel atau berkelahi, saya mengingatkan siswa tersebut. Diingatkan dulu, jangan langsung dibentak-bentak ya. Kemudian setelah itu didekati dan dicari permasalahannya, kemudian dicari solusinya. Nah, seperti itu langkahnya. Oke. Yang terakhir nih Bu, apa pendekatan Ibu dalam mengatasi perbedaan tingkat kemampuan di antara siswa yang tersebut di dalam sekolah atau kelas? Ada yang mampu, ada yang menengah, ada yang kurang mampu. Untuk mengatasi perbedaan tingkat kemampuan siswa, saya menggunakan pendekatan setiap murid. Jadi saya untuk mengetahui kemampuan siswa itu bisa lebih mudah. Oh, anak ini bisa ini, oh anak ini belum bisa ini. Jadi saya bisa membantu siswa untuk mencapai pembelajaran yang bagus. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Dalam sesi ini sudah selesai. Nah, Terima kasih. dalam pertemuan ini saya menyimpulkan, jadi seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tugas dan tanggung jawab seorang guru sangat beragam dan kompleks. Seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator bagi siswa. Dedikasi dan komitmen seorang guru dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidik dan perkembangan siswa. Demikian wawancara saya dengan Ibu mengenai tugas dan tanggung jawab seorang guru. Saya harap hasil dari wawancara tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir maupun yang menonton. Saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya hari ini untuk mewawancarai dengan tema tugas dan tanggung jawab seorang guru. Sekian dari saya, Muhammad Karison Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.